Berjumpa kembali dalam ibadah yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Apa kabar teman-teman? Pasti luar biasa. Wow teman-teman, semangat semua. Nah, Kak Angel punya tebakan nih. Tebakannya, buah apa yang bikin bahagia? Ayo teman-teman tahu nggak? Kalau nggak tahu Kak Angel kasih tahu ya. Buah apa yang bikin bahagia adalah buah. Nggak lucu ya, nggak apa-apa deh. Udah kalian sudah siap beribadah? Nah jangan lupa ya tata tertib ibadahnya. Harus mandi, berpakaian rapi, membawa Alkitab dan buku catatan, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Sudah siap teman-teman untuk beribadah? Selamat beribadah. Keren amat. Mau kemana Kak Kesia? Mau ibadah dong Kak. Loh, ibadah kok pakai kacamata hitam? Iya dong, kan aku anak zaman now. Jadi harus tampil beda dong. Oh, tampil beda. Iya sih, anak Tuhan zaman now harus tampil beda. Tapi bukan ibadah pakai kacamata hitam. Yang beda Iya ya. itu pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Iya bener juga Kak. Yaudah deh aku lepas aja. Oke, dilepas dulu. Shalom. Shalom teman-teman. Nah, anak Tuhan zaman now semuanya siap memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Semua tepuk tangan. Semangat ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Stop. Iya, teman-teman yang di rumah sudah ikut gerakannya tadi? Sudah ikut atau belum? Ayo. Iya, mungkin kecepatan Kak. Iya. Yuk kita bersama-sama ulangi lagi pelan-pelan dulu ya. Siap? Yuk. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Siap semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Ya, tepuk tangan. Aduh Kak. Oh, Aduh. aduh, Sakit kenapa? banget kepalaku Kak. Pusing ya? Iya Oh, nih. aduh. Kak pijitin, udah enak kan? Enakan Kak. Kak Iya. Wiwin kok baik banget sih sama aku. Iya dong, anak Tuhan harus berbuat baik. Aduh bener banget Kak, kita harus benar-benar berbuat baik ya. Iya, yuk teman-teman semuanya, jangan cemu, berbuat baik. Yuk semuanya semangat. Janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah jemu, berkata baik. Janganlah jemu, berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60
beda dengan dunia. Karena kita mau mempersembahkan hati kita, hidup kita, jiwa kita kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Jalan-jalan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bentuk kami menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini Tuhan. Biarlah kami mau beda dengan dunia ini. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat dan penuh sukacita. Kali ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Cerita hari ini kita masih belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Di mana kita tahu Yusuf adalah seorang yang rajin bekerja, seorang yang baik hati, seorang yang berkata jujur, dan juga orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Tetapi teman-teman, kita tahu bahwa Yusuf itu mengalami proses Tuhan yang luar biasa. Dia diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan demi penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Tetapi bahwa Yusuf itu tidak pernah bersungut-sungut atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kita akan belajar kali ini bahwa ketika Yusuf ada dalam penjara, dia bertemu dengan
dua orang pegawai istana Fir'aun, yaitu juru minuman raja dan juru roti raja. Pada suatu hari ketika Yusuf itu sedang berjalan-jalan, Yusuf melihat bahwa kedua bapak itu kelihatan sedih atau muram mukanya. Karena apa? Karena dia semalam itu bermimpi tentang sesuatu. Tetapi ketika dia bertanya kepada orang-orang, para tahanan yang lain, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya itu. Sehingga dia berkata kepada Yusuf, apakah Yusuf bisa mengartikan mimpi saya? Sehingga Yusuf berkata, coba Bapak cerita bagaimana mimpi Bapak itu. Beginilah, dalam mimpiku ada pohon anggur dan di pohon itu ada 3 carangnya dan baru saja bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah ranum. Di tanganku pula ada piala Fir'aun, lalu buah anggur itu kuambil dan kuperas ke dalam piala Fir'aun dan kuberikan kepada Fir'aun. Lalu Yusuf berkata kepada juru minuman raja, artinya begini Bapak, pada 3 hari Fir'aun akan mengembalikan kedudukan Bapak seperti semula sebagai juru minuman raja. Tidak hanya itu teman-teman, Yusuf berkata kepada juru minuman raja itu, ketika Bapak nanti ada di istana Fir'aun, tolong jangan lupakan aku. Melihat arti mimpi juru minuman raja, sehingga juru roti itu juga menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dia bercerita, aku menjunjung 3 bakul, di atas bakul itu ada berbagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung itu memakannya dari dalam bakul di atas kepalaku. Menurutmu arti mimpi saya itu seperti apa Yusuf? Sehingga Yusuf berkata kepada juru roti itu, artinya bahwa dalam 3 hari engkau akan ditinggikan oleh Fir'aun di tiang gantungan. Adik-adik tahu artinya apa? Artinya juru roti itu akan dihukum mati oleh Fir'aun. Suatu hari ketika Fir'aun sedang berulang tahun, sebagai seorang raja yang besar, dia merayakan ulang tahunnya itu secara besar-besaran dengan pesta yang luar biasa. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada juru minuman raja, bahwa kedudukan juru minuman raja itu dikembalikan seperti semula. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Yusuf tidak lagi diingat oleh juru minuman raja. Dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengambil suatu pelajaran yang penting. Ketika kita berbuat baik, janganlah berharap akan mendapat balasan dari orang yang kita berikan kebaikan. Tetapi lakukanlah setiap kebaikan itu dengan tulus dan murni di hadapan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan ayat hafalan. Kali ini dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kak Indah ulangi sekali lagi. Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Bahwa Tuhan inginkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan teruslah berbuat baik. Sekalipun kebaikan kita tidak dibalas oleh orang lain. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yang terus mengajari kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kami terus berbuat kebaikan kepada sesama sekalipun mungkin orang itu tidak pernah membalas apa yang pernah kita berikan. Tetapi biarlah kita terus belajar untuk boleh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ketulusan dan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan membalas segala apa yang kita lakukan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih ibadah online, Tuhan tetap memberkati mereka dengan semangat, dengan sukacita ketika mereka beribadah kepadamu. Kau juga berkati dengan segala apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Terutama berkati kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.